Semoga pujian ini menjadi kemuliaan nama Bapa di atas kerajaan surga. Sekarang doa pembukaan pada petugas. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang selalu menyertai seluruh kehidupan kami, sehingga hari ini Tuhan kami melewatinya semua karena Engkau, semua karena kasih dan setiamu atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Tuhan turunkan Roh Kudus-Mu, terus menguasai hati pikiran kami, bahkan hidup kami Tuhan, biarlah pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, boleh Engkau bertahta di atasnya Tuhan, dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat pengetahuan, bahkan pewahyuan alang baru saat ini tercurah atas kehidupannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan berkati kami semua yang hadir lewat Zoom ini Tuhan, biarlah semua mengalami kuasa otoritas Tuhan, terus mengurapi seluruh kehidupan kami.
Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah terjadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Terima kasih. Jadi sebelum kita mendengarkan pesan Injil pada malam hari ini, saya kembali kita sapa semua. Shalom. Bisa buka mic-nya lah sekali. Shalom. 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 Terima kasih untuk teman-teman semua yang meluangkan waktu pada malam hari ini. Jadi seperti biasa, selesai kita mendengarkan pesan Injil, kita akan forum. Ya, sebelum kita mendengarkan pesan Injil pada malam hari ini, kita kembali angkat satu puji. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi, karena Kristus semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Semuanya telah ku tinggalkan, hanya untuk mengikuti Yesusku. Yesusku, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus untuk panggilan-Mu. Melayani bukanlah sebuah kesempatan dalam hidupku. Melayani Yesusku adalah keharusan dalam hidupku, sekalipun di dunia ku tak mendapatkan kesenangannya, tapi ku percaya upahku dapatkan di surga. Melayani
kepada petugas dipersilakan. Oke. Halo semuanya. Ya, Halo. selamat malam. Selamat berkumpul kembali. Saya sangat bersyukur bisa melihat teman-teman seiman bisa ada di sini. Jadi hari ini sebelum saya lanjut lebih dalam lagi, saya mau mengingatkan, ayo tolong boleh nyalakan kameranya. Jadi hari ini lebih daripada saya yang berbicara sendiri, kita akan interaktif. Jadi interaksi dan aktif. Jadi saya akan tanya jawab dan Anda juga harus menjawab. Saya akan jawab, bertanya seperti itu. Oke? Jadi please dengan hormat, kalau bisa nyalakan kameranya atau kalaupun tidak bisa, ketika saya tanya tolong jawab supaya benar-benar ada interaksi. Karena ya ini sih kelemahan online ya. Soalnya kalau offline bisa eye contact, bisa saling berhadapan, dan bisa saling ya lebih dekat lah karena layar jadi seperti ini. Baik, sebelum kita mulai, boleh saya minta Kak Idaman pimpin dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus pada saat malam hari ini. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang membawakan kehidupan kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Ajar kami untuk tetap rendah hati Tuhan dan supaya apa yang boleh kami dengar pada saat malam hari ini boleh kami teladani bahkan menjadi kekuatan dalam iman dan pengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Serta hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada saat malam hari ini Tuhan, ialah apa yang boleh disampaikan, boleh kami mengerti dan memahami, dan sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Oke, baik. Semuanya bisa lihat PowerPoint-nya enggak? Bisa? Kelihatan PowerPoint-nya? Alright. Baik, jadi hari ini teman-teman, sebelum kita lanjut, kita akan mengadakan kuis tebak gambar dulu ya. Jadi tolong semuanya ketika ada gambar, tolong ditebak ya. Oh ya, sebelum itu saya mau review sedikit tentang 1 dan 2 minggu yang lalu. Jadi kembali, sebenarnya materi yang kami pakai ini bukan kami yang menciptakan sendiri, tetapi ini memang benar-benar ada di dalam organisasi kami, di dalam buku ini. Jadi kalau bisa dilihat, The Gospel Letter, ini adalah surat Injil. Dan 2 minggu lalu itu bab yang pertama, mengapa manusia tidak bahagia, dan bab kedua, mengapa manusia tidak dapat berjumpa dengan Allah, dan bab ketiga, hari ini, bagaimana kita dapat berjumpa dengan Allah. Dan sebenarnya ada 10, jadi mungkin kalau Tuhan berkenan kita akan menyelesaikannya melalui pertemuan ini. Sebenarnya ini tidaklah mudah untuk kita cerna karena ini sangat abstrak, tidak konkret. Tapi saya berdoa agar supaya benar-benar yang kita lihat di sini hanyalah kebenaran dari firman Tuhan, bukan kata manusia atau doktrin-doktrin gereja, tapi benar-benar hanya melihat firman Tuhan. Nah, itulah kerinduan kami, dan kami harap juga teman-teman juga bisa memiliki kerinduan yang sama. Baik, jadi hari ini, seperti yang saya sudah bilang tadi, kita akan mengadakan tebak gambar dulu ya. Jadi, oke, teman-teman, ketika melihat ini, gambar ini, kira-kira ini gambar apa ya? Saya mau tanya siapa ya? Kak Olen. Kira-kira ini gambar apa? Oh, maksudnya apa yang dilihat dari gambar ini dulu? Apa yang dilihat? Jangan dulu tebak gambarnya. Kayak ada sesuatu yang menyebar gitu loh. Oke, good, terima kasih. Oke, ada lagi yang lain mau tebak? Ini gambar apa? Mungkin teman yang baru datang atau teman kita Erniwati mau nggak tebak
gambar apa ini? Atau kalau tidak bisa, yang lain. Mungkin lebih spesifiknya itu kayak rute gitu loh, kayak rute perjalanan. Oh, oke. Ada lagi yang lain nggak? Ada yang punya opini yang berbeda dari teman kita Ulen? Apli, ini gambar apa? Bukan gambar apa yang dilihat di sini? Seperti petir. Petir, oke, petir. Yer, teman kita Yer, ini gambar apa ini? Tebak saja, tidak apa-apa. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar di sini. Sebenarnya ada jawabannya, tapi tidak masalah. Sekarang jawab aja. Sesuai dengan pengetahuan kita. Tidak ada yang akan menghakimi kok. Ini gambar apa? Ya? Aborigin nah. Ayo udah nggak apa-apa. Iya, waktu aku lihat gambar ini malah aku kiranya ini akar. Akar apa ini ya? Tapi tahu nggak teman-teman, ini sebenarnya jalan ke Roma. Jadi pernah dengar nggak cerita atau kata pepatah beribu-ribu jalan ke Roma? Jadi sebenarnya ini adalah peta dari jalan ke Roma yang mereka buat. Jadi memang pemerintahan Roma itu punya pemerintahan yang sangat bagus, politiknya bagus, sehingga uang mereka yang mereka kumpulkan itu mereka buat jalan supaya bisa perdagangan ke luar negeri semuanya lancar. Dan tahu nggak kalau Roma juga itu sempat menjadi tempat penginjilan Paulus. Jadi ketika Paulus pergi menginjil ke Roma, Roma pun bisa mengantarkan Injil ke banyak negara melalui jalan-jalan ini. Oke, itu hanya sekilas tentang jalan. Selanjutnya, ada gambar lagi. Ini tahu nggak ini di mana? Pasti semuanya langsung tahu ya, soalnya ini Monas ya. Seperti jalan tadi, jalan ke Monas juga banyak, tapi nggak 1000 sih. Nah, jadi kita lihat kan, untuk pergi ke satu destinasi, ada jalan yang banyak, ada juga jalan yang sedikit. Dan ya begitulah gunanya jalan, untuk membawa kita ke satu tempat. Itu adalah definisi dari jalan. Dan sekarang, ada yang mau, apa yang teman-teman lihat di gambar ini? Ayo, siapa saja bisa jawab, saya beri kesempatan. Katak ya. Oke, ada yang lain? Ada yang melihat ini selain katak? Kok aku lihatnya berbeda ya? Kalau saya, mungkin semuanya berpikir ini katak ya, bisa jadi ya. Ada yang berpikir berbeda atau tidak ada? Oke, baik, saya lanjut saja. Kalau saya, menurut saya, ini adalah kuda. Tahu nggak kenapa? Kalau dibalik jadi kuda loh. Well, ini maksud saya kenapa mau tunjukin foto ini. Ini namanya perspektif atau sudut pandang. Kita bisa melihat sesuatu yang sama dengan pandangan yang berbeda. Jadi pertanyaan saya di sini, jadi gambar ini kebenarannya apa? Apakah gambar ini kebenarannya katak atau kuda? Apa kebenarannya? Apli mau jawab? Kalau menurut saya ini katak. Oke, menurut saya ini kuda. Jadi siapa yang benar ya, saya atau Apli? Well, teman-teman, ini adalah sekilas ilustrasi dari dunia yang kita hidupi saat ini. Banyak orang struggle, kayak susah untuk mengetahui apa itu kebenaran. Kenapa? Karena semua orang punya perspektif, opini yang berbeda tentang apa itu kebenaran. Seperti contohnya gambar ini, ada orang yang berkata kuda, ada yang berkata ini katak. Ya, seperti itu. Dan contohnya juga ini dari perspektif. Orang sebelah sini berkata ini 9, tapi sebelah sini berkata 6.
Tapi kira-kira siapa yang benar dari mereka? Apakah yang berkata 9 atau yang berkata 6? Well, kita tidak bisa jawab karena inilah misteri dunia. Kebenaran itu susah dicari, tetapi sebenarnya ada satu hal yang bisa membuat kita tahu bahwa itu adalah kebenaran, yaitu bukti. Contohnya kalau ke pengadilan, setiap ada misalnya pembunuhan, selalu ditanya, kebenaran itu apa? Siapa yang bunuh? Dan cara untuk mengetahui kebenaran adalah harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, maka tidak bisa dianggap itu benar, kan? Mari sekarang kita lihat tentang apa itu kebenaran dalam Alkitab. Kita lihat bahwa seperti layaknya perspektif tadi, sudut pandang tadi, banyak orang juga mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang Tuhan. Hindu berkata Tuhan itu adalah banyak hal. Mereka berkata bahwa Tuhan itu bisa batu, bisa pohon, bisa binatang, monyet, atau sapi, itu Tuhan mereka. Buddha pun berkata bahwa pokoknya banyak sekali. Muslim berkata bahwa kebenaran adalah menyembah Allah. Saya tidak tahu, maaf. Dan kita, bagaimana dengan kita? Siapakah Tuhan untuk kita semua? Apakah pandangan kita kepada Tuhan kita? Bagaimana kita bisa menjawab ini? Semuanya hanya ada di dalam Alkitab. Ini adalah contoh dari pandangan agama-agama tentang Tuhan. Seperti kuda dan katak tadi, seperti 6 dan 9 tadi. Orang-orang itu memiliki pemikiran yang berbeda tentang Tuhan. Ini Buddha ya. Buddha berkata begini, tadi kan kita sempat bercerita tentang jalan kan? Ini path, itu jalan, dia bilang begini, tidak ada jalan untuk pergi ke kebahagiaan, karena kebahagiaanlah jalan itu. Ini adalah maksud dari Buddha, tentang kebahagiaan yang sempat kita diskusikan pertama, atau tentang Tuhan. Ini dari Mahatma Gandhi, yang pemimpin Buddha juga, dia berkata begini, Allah Islam sama seperti Allah Kristen, dan sama juga seperti Iswar Hindu. Dia orang Hindu ternyata, Mahatma Gandhi. Dan dia berkata bahwa menurut dia kebenaran tentang Tuhan itu semua Tuhan kita sama. Apakah itu benar atau salah? Kita simpan dulu jawabannya. Ini adalah seseorang filosofi atau orang yang terkenal sebagai pengarang buku. Dia berkata bahwa hal yang paling berbahagia di sejarah manusia saat ini adalah saat yang paling berbahaya di sejarah dunia. Tetapi dia berkata akhirnya bahwa satu-satunya jalan untuk keselamatan adalah jalan kepercayaan Hindu. Dan inilah orang yang salah satu yang sangat terkenal dalam filosofi atau orang-orang filsafat yang terlalu pintar. Namanya ini juga sulit disebut. Friedrich Nietzsche. Saya kurang tahu bagaimana cara ngomongnya, namanya ini susah. Dia ini yang berkata Tuhan itu tidak ada. Kalau teman-teman pernah mendengar teori bahwa tidak ada Tuhan di seluruh dunia. Nah, itu kata dia yang paling pertama bilang itu. Dan dia sangat terkenal. Tapi akhirnya dia mati bunuh diri. Jadi dia bilang di sini, God is dead. Tuhan itu mati. Tuhan itu selalu seperti serpihan yang tidak pernah ada. Dan dia berkata bahwa manusia yang membunuh Tuhan. Dan seperti itu. Dia tidak percaya namanya Tuhan. Dari semua perspektif ini, mungkin kita juga bisa bertanya, jadi sebenarnya kebenaran itu apa? Well, kita tahu di dalam Alkitab. Saya mau kita semua teman-teman baca ayat ini bersama-sama. Sebelum kita baca kan tadi saya sudah bilang kan, dunia ini punya, bukan saya yang bilang, tadi kita sudah lihat, dunia ini punya banyak sekali jalan, seperti jalan ke Roma, atau jalan ke Monas. Dan agama-agama juga punya perspektif tentang kebenaran. Yang berkata, kebenaran itu bisa datang dari sini, kebenaran ini bisa datang dari sana, atau kita semua ini sama mempunyai kebenaran yang sama. Tapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Karena saya yakin dan percaya, saya dan saudara sebagai orang percaya,
Kita tidak mendengar kata dunia, tapi kita melihat firman Tuhan. Saya akan baca kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi teman-teman, ada berapa jalan untuk kita pergi kepada Bapa? Ini juga sebenarnya jawaban dari pertanyaan judul bab 3 hari ini. Bagaimana kita dapat berjumpa dengan Allah? Apakah ada banyak jalan kita bisa berjumpa dengan Allah, seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi? Atau apakah benar seperti yang dikatakan Mark Twain tadi, bahwa satu-satunya keselamatan hanyalah didapat dari agama Hindu? Atau sama seperti jalan ke Roma, banyak juga jalan untuk berjumpa dengan Allah? Bagaimana menurut teman-teman? Tapi sebenarnya mungkin kita bisa berpikir apapun yang kita pikirkan, tapi ingat bahwa kita sebagai anak Tuhan, iman kita berdasarkan kitab suci, iman kita itu berdasarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata bahwa hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang lain, tidak ada agama Hindu, tidak ada agama, tidak ada pohon, atau tidak ada perbuatan baik, tetapi hanya Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Inilah yang harus menjadi iman kita, teman-teman. Seperti kata firman ini, saya yakin teman-teman semua percaya bahwa Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada amin? Atau apakah ada percaya bahwa kita bisa bertemu Tuhan dengan cara yang lain? Sebenarnya tidak. Seperti yang mungkin teman-teman sudah dengar jalan keselamatan, kita sering bilang, hanya Yesus Kristus jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada kebenaran yang lain. Walau orang mungkin bisa berpikir berbeda-beda, seperti si katak dan kuda tadi, atau seperti angka 6 dan 9, tetapi sebenarnya saya dan saudara tidak boleh goyah bahwa kebenaran itu bagi kita the ultimate truth, atau truth yang sebenarnya hanya Yesus Kristus, jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya bahwa setiap solusi hidup kita itu hanya di dalam Yesus Kristus. Untuk kita mengetahui Yesus Kristus lebih dalam lagi, atau untuk kita berjumpa dengan Allah, kita semua harus tahu bahwa Alkitab menulis Allah adalah roh. Mungkin teman-teman bisa bertanya, kalau Allah adalah roh, bagaimana saya bisa bertemu Allah ya? Kan saya ini tubuh fisik yang bisa dipegang. Kalau roh itu sangat abstrak dan tidak bisa dipegang. Itulah sebabnya kita membutuhkan iman kepada Yesus Kristus. Karena kita ini hidup dalam kedagingan, hidup dalam jasmani. Kita tidak bisa bertemu dengan Allah dengan dosa, dengan daging kita ini. Itulah sebabnya kita bisa menerima Yesus Kristus. Dan dialah satu-satunya jalan untuk bertemu Tuhan. Lalu sebenarnya teman-teman, Alkitab menulis bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia di Yohanes 1 ayat 14. Tahu nggak kenapa? Kenapa sih Tuhan Yesus harus jauh-jauh datang menjadi manusia? Seperti yang saya katakan tadi, karena dia hanya jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak bisa bertemu Allah dengan diri kita ini. Secantik apapun kita, semapan apapun kita, sepintar apapun kita, tidak bisa bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya sekarang, seperti yang saya sempat sampaikan tadi, semua kebenaran pasti punya bukti. Kalau ada kebenaran tanpa bukti, itu bukan kebenaran. Jadi, pertanyaannya di sini, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesuslah Kristus, bahwa Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup untuk bertemu Bapa di surga? Caranya gampang. Kita bisa bertemu dengan kita bisa memberi bukti ketika orang bertanya dengan Roh Kudus, seperti Yohanes 14 ayat 26 dan 27 katakan bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, itulah bukti bahwa sebenarnya Yesus Kristus itu ada. Bahwa sebenarnya Yesus Kristuslah jalan satu-satunya. Dan semua teman-teman, kita jadi itulah cerita singkat tentang
Yesus Kristus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Jadi teman-teman, hari ini ketika teman-teman merasa susah, ada masalah keluarga, masalah pribadi, atau masalah dalam pekerjaan, atau masalah dalam kuliah, atau masalah rohani yang paling penting. Saya yakin kita semua sudah menerima Tuhan, jadi kita tidak punya masalah dengan masalah fundamental lagi, tetapi ingat bahwa ketika kita punya masalah ini, ingat bahwa jalan keluar dari masalah ini hanya Yesus Kristus. Karena dialah Yesus yang adalah imam kita yang sejati, raja kita yang sejati, nabi yang sejati, yang memberi jalan dan mati di kayu salib untuk kita, dan bahkan menghancurkan iblis untuk kita semua. Itulah sebabnya teman-teman, kalau kita ada masalah seperti yang tadi saya sampaikan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan Yesus. Kalau merasa bingung, kita pergi kepada pendeta di gereja dan bertanya, bagaimana caranya saya untuk bisa mengenal Yesus Kristus lebih dalam? Atau bisa mungkin kontak teman kita Apli atau Tien, biar mereka juga bisa membantu untuk bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus lebih dalam. Karena kenapa? Kenapa kita harus mengenal Yesus Kristus? Karena dialah satu-satunya cara untuk kita connect dengan Tuhan. Dan connect dengan Tuhan artinya berbahagia dengan Tuhan. Well, teman-teman, jadi itulah cerita hari ini. Kesimpulannya adalah Yohanes 8 ayat 32 katakan, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya harap dan percaya ini menjadi sebuah amin bagi hidup kita, bahwa kita semua merdeka. Masalah bukan menjadi batu sandungan lagi, karena kita semua firman telah katakan sudah merdeka. Siapa lagi yang mau membelenggu kita? Masalah sebesar apa lagi yang mau membelenggu kita kalau Tuhan sudah memerdekakan kita? Dan 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12 katakan, barang siapa yang memiliki anak, yaitu Yesus Kristus, ia memiliki hidup. Untuk itulah Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman semua, mari kita memiliki Yesus Kristus, memiliki anak Allah ini dalam hati kita, dan benar-benar hidup untuknya. Dan saya harap juga ketika teman-teman diberkati melalui firman hari ini, berkat ini jangan berhenti sama teman-teman saja. Tetapi mari kita sampaikan ini kepada banyak orang, karena masih banyak orang yang tidak melihat jalan, karena masih banyak orang yang bingung dengan kebenaran, dan masih banyak orang yang tidak tahu apa itu hidup yang sebenarnya. Karena hidup yang sebenarnya itu bukan hanya hidup di dunia ini itu jasmani. Hidup yang sebenarnya itu berasal dari Tuhan, itu adalah roh kita. Dan inilah firman Tuhan hari ini. Saya harap semuanya bisa diberkati. Dan baik, saya serahkan kembali kepada Tien. Ore. Oke, terima kasih untuk pesan Injil yang malam hari ini. Dan langsung saja untuk mengingat waktu, kita akan forum, tetapi walaupun nggak semuanya, mungkin ada minggu depan. Pertama-tama saya minta dan rindu suaranya Saudara Yer. Nggak apa-apa, 1-2 kalimat. Minggu lalu sudah bergabung kan? Bagaimana kita? Oke, silakan. Ya, jadi seperti apa yang saya dapatkan melalui firman Tuhan hari ini, atau tindakan saya setelah mendengar ini, apa yang akan saya lakukan, atau doa saya untuk ya sebagai respon dari firman, terserah lagi. Atau mau sharing juga bisa. Ya, bisa dibuka audionya ya. Nggak jangan. Sudah. Silakan. Oke, mungkin nanti setelah
Yang pertama mungkin ini nomor 2 ya. Ya intinya pasti forum malam ini ya. Oke, saudara ada yang saudara Olen. Kalau waktu kita cukup bisa kita forum semua. Saya rasa nggak ada yang dari kampus STPK. Ya, Oke. terima kasih kesempatan diberikan. Pertama-tama, saya bersyukur yang mengikuti kegiatan ini. Ketika saya ditawarkan sama Saudari Tien, mau nggak bergabung? Dengan senang hati, karena memang sebenarnya saya senang dengan hal seperti ini, ada pertemuan-pertemuan. Ya, saya senang dengan adanya pertemuan-pertemuan gitu ya. Nah, untuk forum malam ini berkaitan dengan apa yang sudah saya dengar, itu saya bersyukur ya. Intinya saya bersyukur saya sudah mendapatkan banyak hal. Saya sudah mendapatkan banyak hal di dalam pembahasan firman Tuhan, dan sebagai menindaklanjuti apa yang saya dengar, ya pertama-tama saya harus hidup di dalam kebenaran, dan kemudian saya juga mengaplikasikan kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu juga kepada orang lain. Gitu. Intinya saya bersyukur lah. Pertama-tama saya bersyukur. Gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Oke, bagaimana ya? Iya. Salam teman-teman semua. Ya, shalom. Ya, pertama-tama saya terima kasih kepada kakak-kakak yang sudah memberikan waktu kepada saya. Menurut saya yang saya dapat pada malam hari ini, ya bagaimana kita mengenal kebenaran. Ya, sebenarnya saya juga senang kalau ikut kayak seminar atau kayak penginjilan. Saya pernah ikut juga penginjilan tentang anugerah, tapi saya bersyukur juga bisa ikut lagi penginjilan yang sekarang. Saya bersyukur juga, tapi sebenarnya saya diajak sama teman Apli, saya bersyukur bisa bergabung biar bisa ya lebih mengenal tentang kebenaran. Dan yang saya dapat pada malam hari ini dari yang tadi foto-foto tadi yang saya dapatkan menggambarkan tentang bagaimana kita mengenal kebenaran yang sejati. Artinya terkadang kita berpikir kita percaya tapi kita tidak tahu apa yang kita percaya. Sekarang kita mengandalkan tetapi kita tidak tahu siapa yang kita andalkan. Tapi di sini saya bersyukur bisa lebih mengenal, artinya saya bersyukur bisa mendapatkan ilmu yang bagaimana saya bisa lebih mengenal tentang kebenaran yang sebenarnya, dan artinya kita kalau kita hidup kita harus lebih mengenal tentang kebenaran, sehingga saya lebih sukanya ya diajak kalau untuk hal-hal yang baik. Saya lebih senang biar lebih ya namanya juga
saya juga sekolah hamba Tuhan, pasti saya lebih senang dengan hal-hal yang tentang kebenaran. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Saudara Yer. Saya berbahagia bisa mendengar suaranya. Semoga kedepannya bisa tidak berhenti lah untuk tetap melayani Tuhan. Satu lagi saya minta, kalau boleh Erniwati bisa? Halo, Erniwati, masih adakah? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, makasih juga kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga kepada teman kami Sri Seven telah mengajak untuk gabung di sini. Sangat senang diajak gabung di sini mendengarkan firman Tuhan. Semoga kedepannya berjalan terus dengan lancar seperti ini saja. Oke. Saya rasa mungkin kita forum semua ya. Satu lagi, Kak Idaman boleh? Halo, Kak Idaman. Masih ada? Ya, halo. Ya, silakan. Kalau boleh kameranya dibuka. Baik, salam semuanya. Shalom. Baik, singkat saja ya. Yang saya garis bawahi dari apa yang sudah disampaikan oleh Saudari Deborah tadi tentang kebenaran, bahwa diajarkan tentang berbagai macam jalan dan ditunjukkan jalan yang sesungguhnya. Jalan yang disampaikan bagi kita malam hari ini ada berbagai hal, ya, mulai dari tentang gambaran tentang jalan di Roma, jalan di Monas, dan bahkan perbandingan antara katak dengan kuda. Dan itu memang sudah menjadi realitas dalam setiap kehidupan manusia. Sekarang pertanyaannya, mana sih jalan yang perlu kita turutin, atau mana sih jalan yang memang itu adalah pilihan kita masing-masing setiap orang percaya. Jadi yang saya syukurin pada saat malam hari ini tentang arah jalan yang benar, bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kita mempunyai jalan kehidupan yang kekal. Bahkan di dalam Kristus pun kita bisa memiliki kekuatan, bahkan kuasa itu sendiri, terlebih-lebih dalam menggapai jiwa-jiwa yang belum mendapatkan keselamatan, sama seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, bisa kita diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri itu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Sama seperti kita sekarang ini melakukan ibadah dalam setiap hari dan setiap waktu tetap bersekutu kepada Tuhan. Jadi yang saya intinya adalah jalan satu-satunya itu hanya didapatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan itu hanya dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tidak ada jalan lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk bertemu dengan Tuhan. Itu saja yang perlu saya sampaikan pada sore ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you untuk teman-teman semua. Saya juga malam hari ini memegang satu firman Tuhan, bahwa bukan baru saya menerima Yesus, tetapi melalui saya mengetahui siapa Yesus Kristus itu, tugas saya adalah kembali memberitakan, kembali menyaksikan apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan saya. Dan semoga teman-teman di minggu yang akan berjalan ini kita bisa mendapat jawaban, kita bisa menikmati kembali firman Tuhan, dan ya sudah waktunya kita
menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, persekutuan ini bisa berjalan dengan lancar, dan minggu depan kita kembali bertemu seperti biasa. Link Zoom akan dikirimkan, dan kalau boleh, kalau ada teman-teman yang ingin ikut, dipersilahkan, tidak dibatasi. Oke, terima kasih, dan sebelum kita menutup persekutuan kita kembali bersatu dalam doa. Saya akan menutup kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan, tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus untuk bisa bertemu dengan Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu setiap waktu, setiap saat yang mengingatkan kami Tuhan. Bagaimana juga Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kembali memberitakan firman-Mu, untuk kembali memberitakan kesaksian apa yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya persekutuan ini Tuhan benar-benar persekutuan yang membangkitkan anak-anak-Mu di Indonesia untuk menyelamatkan Indonesia. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir, yang belum bergabung. Kiranya Tuhan minggu depan kami akan bersama-sama, dan kiranya Tuhan bangkitkan jiwa-jiwa untuk bisa bergandengan tangan untuk menjadi satu tim untuk menyelamatkan Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang waktu sesingkat ini Tuhan. Kiranya kami di minggu ini kami bisa mendapatkan jawabannya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, demikian persekutuan kita, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih. Shalom.